Baik, kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang hijamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma ja'a fi hijamati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan hijamah. Hijamahnya Rasul. Hijamah itu kalau bahasa kita itu bekam. Ya, bekam. Bekam ini bukan David Beckham ya. Tahu nggak? Tahu, nggak? Yang nggak tahu nggak punya TV. Ya, bukan David Beckham, bukan. David Beckham itu pemain bola. Bekam. Ya. Jadi bekam itu ya kasarannya itu mengambil darah kotor dengan cara di kop. Yalah, di kop ya, dan umumnya itu dilakukan diambilnya itu di punggung. Itu bekam. Ya, supaya kada salah paham. Tapi bahasa Arabnya itu ya hijamah itu. Pertanyaannya adalah apakah Rasulullah itu pernah bekam atau pernah hijamah. Nah, hadis ini membahas tentang itu. Ini kayaknya dimatikan aja, mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaidin qala. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid, yang mana Humaid mengatakan qala su'ila Anas bin Malikin an kasbil hajjami. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat Nabi ya, ditanya tentang pekerjaan tukang bekam, al-hajjam ya, fa'ilnya ya. Faqala, maka Sayyidina Anas menjawab, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan yang membekamnya itu adalah Abu Thaibah. Abu Thaibah. Abu Thaibah ini hadirin sekalian, ini seorang budak. Seorang budak. Jadi bukan orang yang merdeka. Di zaman Nabi itu hadirin, itu ada orang yang statusnya itu sebagai budak atau hamba sahaya. Ya, atau milkul yamin bahasa lainnya itu. Ya. Nah, budak ini statusnya kenapa menjadi budak itu karena pertama sebelumnya memang budak. Kemudian diperjualbelikan. Atau ketika kaum muslimin itu membebaskan atau melakukan futuhat kepada satu negeri, maka ketika yang laki-laki itu tidak dibunuh, ya, ketika yang laki-laki itu ditahan, maka statusnya kemudian menjadi budak. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan bukan namanya budak, ya, bukan namanya budak, tetapi sebutannya itu lain. Namanya sebutannya itu sapi. Jadi misalnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab itu bukan budak, tapi sapi. Nah, itu pembahasan fikih itu nanti, ya. Jadi Abu Thaibah itu intinya adalah seorang budak, bukan orang yang merdeka. Fa'amara lahu biso'aini min ta'amin. Maka beliau memerintahkan untuk memberinya 2 sok makanan. 2 sok makanan. 1 sok itu sama dengan berapa? 1 sok. Kalau menurut Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'i, itu ya 2,75 kg. Ini untuk makanan pokok. Jadi kemarin kita zakat fitrah itu kan 1 sok. Nah, itu 1 sok itu yang 2,75. Kalau yang di pasaran itu ada beras
5 kilo, berarti untuk suami istri harus nambah sedikit. Harus nambah sedikit, karena 5 kilo masih kurang kan kalau untuk 2 orang. Nah intinya itulah, jadi upah bagi orang yang membekam itu dalam hal ini adalah seorang budak yang bernama Abu Thaibah, itu adalah 2 sok makanan, ya. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi, dan beliau kemudian berbicara kepada pemiliknya, yakni tuan dari Abu Thaibah, ya. Maka ya kemudian setelah itu ternyata mereka itu menggugurkan kharajnya. Maksudnya adalah begini hadirin, Abu Thaibah ini kan seorang hamba sahaya, seorang budak, dipanggil oleh Rasulullah untuk membekam sidin, ya. Dan ternyata setelah membekam, beliau memerintahkan agar Abu Thaibah itu diupah 2 sok. Nah, padahal di zaman Nabi itu rata-rata orang yang menurut beberapa riwayat, orang yang berstatus budak itu ketika tidak bekerja kepada tuannya maka kena denda. Dan denda di sini disebut dengan istilah kharaj. Ya, makanya dikatakan di sini wa kallama ahlu fawadau anhu min kharajihi. Itu maksudnya adalah kharaj yang dikenakan atau pungutan yang dikenakan dari tuannya kepada budak ketika budak itu tidak mampu bekerja kepada tuannya tadi itu adalah 3 sok. 3 sok makanan. Sedangkan Rasulullah sudah membayar 2 sok. Berarti kurang berapa? Kurang 1 sok. Nah, yang 1 sok itu ternyata kemudian digugurkan. Artinya kada perlu dibayar. Karena apa? Karena Rasulullah telah berbicara mungkin dalam hal ini melobi. Sudahlah, bebaskan aja yang 1 sok. Harusnya kan Abu Thaibah membayar kepada tuannya itu 3 sok. Nah, Abu Thaibah ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu adalah budak dari Bani Harithah. Ya, budak dari Bani Harithah. Ya, tepatnya itu adalah budaknya Abu Mas'ud Al-Ansori. Mengapa? Makanya di sini dikatakan fawadhu. Ya, fawadhu itu jamak yang maksudnya adalah Bani Thaibah itu. Mestinya Bani Harithah tadi itu mendenda kepada Abu Thaibah itu 3 sok. Maka ketika Rasulullah setelah dibekam itu mendatangi mereka, ya, melobi mereka barangkali itu, kemudian yang 1 sok itu kemudian digugurkan. Nah, hadirin sekalian, ini ada satu catatan yang menarik, bahwa istilah kharaj yang dipakai di sini ini adalah istilah khusus yang dipakai untuk memberikan istilah bagi denda budak yang tidak bekerja kepada tuannya. Istilah kharaj itu ada istilah lain. Kalau ini kan berarti denda atas ketidakmampuan bekerja atau meninggalkan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya, ya, yang seharusnya dilakukan oleh budak. Ya, zaman sekarang nggak ada budak, ya. Zaman sekarang nggak ada budak. Ya, jadi budak tidak bisa juga dikiaskan dengan pembantu, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena status yang menjadikan budak nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada peperangan. Gitu. Kalau ada peperangan ya ada perbudakan itu. Ya, meskipun Islam tidak menjadikan perbudakan itu kemudian abadi. Ya, tapi Islam menganjurkan agar budak itu bisa dibebaskan. Ya. Dari mana itu? Ya banyak kan orang-orang yang melakukan pelanggaran kemudian dendanya atau cara menebusnya itu dengan cara membebaskan budak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah suami istri yang ya melakukan hubungan suami istri di siang hari. Salah satunya itu kan memerdekakan budak. Jadi ada solusi
artinya keberadaan budak itu jadi solusi untuk dibebaskan. Iya, di bulan Ramadan. Ya, makanya supaya bertanya antum. Jadi di bulan Ramadan siang hari kok suami istri melakukan hubungan suami istri, salah satu dendanya itu adalah membebaskan budak. Jadi nggak ada bulan Ramadannya ya? Bingung nanti. Kemudian kharaj, istilah kharaj ini juga dipakai hadirin sekalian untuk menyebut istilah tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin dengan cara peperangan. Ya, jadi nanti ada istilah tanah kharajiyah, tanah usriyah. Nah, tanah kharajiyah itu adalah tanah yang mana kaum muslimin membebaskan itu dengan cara peperangan dan statusnya selamanya kharajiyah. Karena itu, ketika Palestina itu, ya hadirin sekalian, ini sejarah awal Theodor Herzl, seorang pencetus negara Yahudi itu, negara ilegal yang pernah ada di dunia ini, itu ketika mereka meminta tanah di Palestina itu kepada Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, beliau katakan tidak akan saya berikan kepada kalian karena tanah itu adalah tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin dengan darah mereka, yakni jihad, dan haram untuk memperjualbelikan. Waktu itu mau beli mereka itu, ya beberapa petak tanah untuk mereka itu, tapi tidak diizinkan. Selamanya tidak akan aku izinkan kecuali aku sudah nggak ada lagi, kecuali khilafah sudah tidak ada lagi, kalian boleh seleluasa kalian menguasai tanah itu. Dan betul kan, ketika kaum muslimin sudah tidak punya kekuasaan, tanah itu gampang dikuasai. Nah, itu tanah kharajiyah. Ada lagi tanah usriyah, tanah di mana ketika Islam masuk di situ tidak dengan cara peperangan. Nah, tanah usriyah kayak gini tidak ada pungutannya. Contohnya apa? Contohnya negeri kita Indonesia ini. Ini termasuk tanah usriyah. Umat Islam, para ulama mendakwahkan Islam ke sini diterima dengan damai, tidak ada peperangan. Jadi kita bersyukur. Jadi kalau misalnya nanti Islam itu kembali ada, ya tanahnya tidak dapat pungutan. Yang pertama, paling kalau kemudian ada orang nonis, ya apa nonis, non Islam itu berdiam di mana kaum muslimin itu menerapkan syariah Islam di wilayah itu, maka yang paling kena itu adalah bukan kharajnya, tapi jizyah, ya uang yang dipungut atau pungutan yang dikenakan bagi non muslim ketika mereka hidup di masyarakat Islam. Jadi seperti itu. Jadi beda ya, kharajiyah maksudnya di sini dengan kharajiyah ya dalam konteks pemerintahan Islam. Nah, kemudian dilanjutkan waqala Rasulullah SAW kemudian bersabda, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya cara pengobatan yang paling afdol itu adalah bekam. Nah, ini kan sabda Rasul ini, ya. Jadi kita ini ternyata dianjurkan oleh Rasul, bahkan seafdol-afdolnya pengobatan itu ternyata adalah bekam. Dalam hal ini perawinya itu agak ragu, ya. Perawinya mengatakan inna min amsali dawaikum al-hijamah. Ya, sesungguhnya cara pengobatan yang utama itu adalah bekam. Intinya sama ya. Intinya adalah dalam hadis ini atau dalam riwayat ini Rasulullah berbekam dan bahkan memberikan upah pada bekam, ya. Dan juga beliau katakan sesungguhnya bekam itu adalah seafdol-afdolnya pengobatan. Hadis berikutnya, wallahu a'lam bishawab ya. Haddatsana Amr bin Ali, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Warqa bin Umar, an Abdul A'la, an Abi Jamilata, an Ali radhiyallahu an. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Warqa bin Umar dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali radhiyallahu an.
yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amaroni fa'ataitu al-hajjama ajrahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memerintahkan kepadaku ya untuk membayar upahnya, maka aku kemudian memberikan upahnya kepada tukang bekam. Ya, jadi jelas ya. Jadi bekam di sini dilakukan oleh Nabi dan Rasulullah juga memberikan upah bagi tukang bekamnya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Harun bin Ishaq al-Mahdani. Haddatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabir an Sya'bi an Ibni Abbasin qala telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdah dari Sufyan ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini wa bainal katifaini. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dengan pada urat lehernya dan antara dua bahunya. Jadi dalam riwayat ini Rasulullah berbekam di titik yang disebutkan di sini pada dua urat lehernya, berarti di sini ada dua di sini, ya, dan juga di antara dua bahunya, ya, baina katifaihi. Jadi di apa orang Jawa itu punuk, ya, punuk. Dimana di situ juga Rasulullah ada khotamun nubuwah, tanda kenabian. Wa atal al-hajjama ajrahu, dan beliau memberikan pada tukang bekam itu upahnya. Walau kana haraman lam yu'tihi. Andai mengambil upah bekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upahnya. Gitu. Nah, ini kayaknya Imam At-Tirmidzi memberikan kunci ya. Memberikan kunci maksudnya bahwa begawe atau beraktivitas atau berprofesi sebagai tukang bekam itu ya boleh. Ya, meskipun hadirin sekalian, di dalam beberapa riwayat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencela aktivitas atau profesi sebagai al-hajjam tadi, sebagai tukang bekam gitu. Namun dalam riwayat-riwayat yang ada ini nampaknya Imam At-Tirmidzi itu lebih condong kepada kebolehan. Ya, kebolehan untuk mengambil upah. Kalau dilihat dari zahir hadis-hadis yang sudah kita baca, setidaknya 3 hadis ini, itu kita akan melihat bahwa yang pertama, berbekam itu boleh, bahkan sunnah. Karena apa? Rasulullah mencontohkan gitu. Rasulullah mencontohkan untuk berbekam. Namun ya, dari sisi yang lain mengambil upahnya itu nampaknya yang perlu dirinci lagi ya. Jadi kalau kita sebagai sebagai objeknya gitu, sebagai objek bagi tukang bekam, korbannya ibaratnya itu, sebagai orang yang menggunakan jasa bekam itu enggak masalah. Ya, bahkan sunnah itu karena Rasulullah katakan afdolnya pengobatan itu ya bekam. Ya, karena bekam itu pengalaman ulun sebulan sekali ulun mengambil darah kotor ini, itu darah kotor itu memang selalu ada gitu. Dan biasanya banyaknya tersedot darah kotor itu ya memang sesuai dengan hadis Nabi. Nanti di sini dijelaskan itu ada di tanggal-tanggal tertentu, yaitu tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, tanggal-tanggal ganjil di ya termasuk di akhir-akhir bulan dari bulan-bulan dari penanggalan Hijriyah. Ya. Nah, hadirin sekalian,
apa namanya, memang ada hadis yang memberikan celaan, semacam celaan kepada profesi bekam ini gitu. Di antaranya ya, ulun sebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya pernah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajjami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang upah tukang bekam. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan dalam riwayat yang lain ya, yang mana dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kasbul hajjami khabithun. Ya, upah bagi tukang bekam itu khabith. Khabith, tahulah khabith. Khabith itu jelek, ya. Khabith itu hina, gitu ya. Gitu. Namun gini hadirin, ya, pertanyaannya apakah kemudian makna yang dimaksud di dalam hadis ini, yakni bahwa kasbul hajjami khabithun, kata Nabi, ya, upah bagi al-hajjam, bagi tukang bekam itu adalah khabith, itu apakah kemudian bermakna haram? Nah, ini kemudian itu menjadi PR bagi para ulama untuk memberikan status hukumnya. Maka kemudian para ulama itu menyimpulkan, ya kita ambil dari yang paling banyak diikuti oleh orang kaum muslimin negeri inilah, dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, itu mengatakan bahwa makna khabith di sini itu jatuhnya itu makruh, ya, jatuhnya itu makruh, ya, bukan haram, ya, bukan haram, ya. Nah, tetapi makruh di sini itu berlaku bagi orang merdeka, berlaku bagi orang merdeka, tapi bagi budak, ya, bagi yang tadi kayak hamba saya, ya halal, ya, mubah maksudnya, ya, keduanya halal, ya. Makruh itu ya halal, ya, hanya saja tadi halal yang yang seharusnya dihindari. Contohnya itu rokok. Ada yang menstatusi rokok itu makruh, gitu kan? Tapi makruh kok masih dikonsumsi. Ya, artinya dari sisi bendanya itu halal. Karena begini, makruh itu berkaitan dengan perbuatan. Kan nanti gini, hukum pada sesuatu itu kan terjadi pada dua, objeknya itu kan pada dua hal. Yang pertama itu pada benda, yang kedua itu pada amal. Ya, kalau pada benda itu statusnya cuma dua, halal atau haram. Ya, makanya dikatakan para ulama itu kemudian membuat semacam rumus, ya, al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilut tahrim. Hukum asal bagi al asya, yakni benda, itu adalah ibahah, boleh, malam yarid dalilut tahrim, selama tidak datang kepadanya dalil yang mengharamkan. Nah, dalil yang mengharamkan maksudnya di sini ya dalil langsung, ya, baik itu langsung dari Al-Qur'an maupun dari hadis, ya, dari hadis Rasul. Misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ini jelas. Gitu. Enggak bisa ditawar lagi di situ. Enggak bisa, wah itu kan maksudnya al-khinzir di situ itu kan babi hutan gitu. Kalau babi ternakan ya enggak popo gitu. Oh, enggak bisa. Tetap maksudnya itu al-khinzir itu ya babi gitu ya. Ya, tahu B2 ya gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan perbuatan. Nah, kalau terkait dengan perbuatan ini ada 5 statusnya. Ya, makanya kemudian para ulama memberikan rumus juga. Ya, rumusnya adalah al aslu fil af'al, ya. Hukum asal dari perbuatan itu adalah terkait dengan hukum dengan hukum syara. Jadi al aslu fil af'al
Apa itu? Eh? Apa itu ya? Kayak gini. Jadi hukum asal dari perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Nah, hukum syara itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, sunnah, kemudian apa? Makruh tadi itu, ya, haram, kemudian mubah. Nah, itu. Nah, dalam konteks ini hukum bagi harta yang didapatkan dengan cara tadi upah bekam tadi itu bagi yang merdeka ya kayak kita ini itu makruh. Karena itu sebaiknya kalau misalnya berprofesi sebagai apa tukang bekam itu ada profesi yang lain gitu. Kayak temen-temen ulun itu tukang pijet. Jadi bekam juga urut gitu. Ada bekam juga jualan madu gitu. Ya macam-macam tapi bukan murni itu. Murni penghasilannya itu didapat dari bekam. Supaya apa? Statusnya nggak makruh semua gitu. Ya. Itu makruh itu kan kalau bisa kan dihindari. Nah, kalau sama yang lain insya Allah lah 50-50 itu. Ulun pernah pengalaman Mbak lah. Punya murid ngaji itu bekerjanya di bank konvensional. Bank konvensional ya sudah tahu lah. Yang di dalamnya itu menerapkan bunga itu ya. Yang harum itu. Yang kita pahami itu kan ya riba. Jadi kayak reaksi tubuh ulun tuh menolak gitu. Ya. Tandanya itu tiba-tiba perut itu buncit. Itu apa namanya? Ini dugaan aja. Kok jadi begini gitu. Nah, ulun kan tahu waktu itu kan ada apa ini sumbernya dari mana ini? Enggak pernah makan haram kok. Tiba-tiba perut buncit ini gitu. Karena memang dari kecil tidak pernah diajari makan yang haram itu. Jadi biasanya kalau kayak gitu itu reaksi tubuh itu menolak gitu. Bentuk penolakannya itu ya seperti orang hamil itu buncit itu tiba-tiba. Lalu ulun berpikir jangan-jangan dari sini. Terus ulun memberanikan diri untuk bertakon itu. Waktu itu ya bank swasta lah, bank swasta konvensional. Ulun takoni murid ulun yang ngaji privat itu, ngaji Al-Qur'an. Ternyata betul. Ulun takoni lagi apakah punya pekerjaan yang lain, penghasilan yang lain ada. Ya cuma dari situ ya pantas ini. Ini kan sama seperti ibarat kita punya mohon maaf lah tetangga itu yang pekerjaannya sebagai PSK. Nggak ada pekerjaan lain kecuali jual tanah nggak habis-habis itu misalnya. Nah, berarti secara sumber itu kan jelas kan haram. Maka kalau kita tahu, kita tidak boleh menerimanya. Kita boleh menerimanya kalau misalnya orang tersebut itu punya profesi yang lain, punya penghasilan yang lain gitu. Dan kita menduga ghalabatul-dzon kita bahwa apa yang diberikan kepada kita itu bukan dari jual tanah yang nggak habis-habis itu gitu. Tetapi dari mungkin jualan roti, punya toko misalnya, atau mungkin punya kos-kosan yang disewakan ke orang, dibayar dengan uang dan kemudian dibayarkan kepada kita. Nah, karena nggak ada opsi yang lain ya, mohon maaf, mundur teratur ya ulun itu. Ini contoh ya, bagaimana kita berhati-hati terhadap apa yang kita makan. Meskipun sebenarnya ya halal saja gitu. Dari sisi apa? Dari sisi kita mengambil upah. Ulun misalnya mengajari ngaji tadi ada akad misalnya. Ulun minta dibayar seini dalam sekali pertemuan misalnya. Itu halal saja. Yang menjadi masalah adalah ketika bertamu ke rumahnya mesti kan kita makan makanan yang lain. Ada wadai, kadang ada makanan gitu. Nah itu. Ini bentuk kehati-hatian kita ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Masih ada waktu kan? Sedikit. Haddatsana Harun bin Ishaq haddatsana Abdah an ibni Abi Laila an Nafi an ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdah dari Ibnu Abi Laila dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya da'a hajjaman memanggil tukang bekam ya
fahajamahu wa sa'alahu. Ya, kemudian ia membekam Nabi dan kemudian Nabi pun bertanya kepada dia, kam khoroj juga, berapa khoroj kamu, ya, berapa setoran tadi, setoran yang kamu berikan kepada tuanmu ketika kamu tidak mampu bekerja kepadanya. Fakola, maka budak tadi menjawab, salah satu asuin, tiga sok, fa wadu'a anhu so'an wa atahu ajrohu. Ya, maka kemudian Nabi memberikan upahnya dan kemudian dibebaskan darinya membayar satu sok. Kayaknya ini Abu Taibah tadi ya, kasus kisahnya Abu Taibah tadi. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Abdul Quddus Ibnu Muhammad Al-Attar Al-Basri, haddatsana Amr bin Asim, haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala, telah menceritakan kepada kami Abdul Quddus bin Muhammad Al-Attar Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim, telah menceritakan kepada kami Hammam dan Jarir bin Hazim, yang mana keduanya yakni Asim dan Hammam itu keduanya mengatakan haddatsana Qatadah, ya, telah menceritakan kepada kami Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, yang mana beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam pada dua urat lehernya dan bahunya, kahil. Wa kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa ishrina. Adalah beliau berbekam itu pada tanggal 17, 19 dan 21. Nah, ini tadi anjuran ya, waktu berbekam yang baik. Waktu berbekam yang baik. Kalau kita nggak ada masalah ya, yang jadi masalah tukang bekamnya. yang jadi masalah itu tukang bekamnya. Mudah-mudahan ya, kalau misalnya ada di antara kita yang berprofesi itu ya mengembangkan dengan profesi yang lain. Insya Allah halal ya. Tidak statusnya tidak makruh semuanya. Kemudian hadis yang terakhir, haddatsana Ishaq bin Mansur anba'ana Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an qala, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun ya bimalalin ala dhahri al-qadami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam wa huwa muhrimun, sementara beliau itu dalam keadaan berikhram. Ini kayaknya harus diulang-ulang. Banyak orang mengatakan dia bukan muhrim saya, gitu. Itu ungkapan yang tidak tepat. Ya, yang tepat itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang ikhram, yakni orang yang sedang melakukan ibadah haji. Jadi jangan salah, istilah mahram dan muhrim itu dua hal yang berbeda. Gitu. Sebagaimana dikatakan di sini, ihtajama ya wa huwa muhrimun bimalal. Ya, Rasulullah itu berbekam sementara beliau sedang dalam keadaan berikhram dan beliau berada di Malal. Malal ini satu tempat antara Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkunjung ke sana ya, untuk melakukan ibadah haji ya, atau umroh, bukan main-main, bukan jalan-jalan gitu. Ala dhahril qadami ya, yang dibekam pada saat itu adalah pada bagian kaki belakang. Jadi yang dibekam pada saat itu, pada saat Rasulullah ikhram itu adalah kaki. Mungkin orang Jawa itu kentol gitu ya. Kentol tahu lah. Kaki yang belakang gitu. Jadi
Kenapa kemudian Anas bin Malik itu mengatakan kaki belakang? Ya pada saat itu terlihat gitu bekas hijamannya itu, bekas di bekamnya itu. Orang biasanya bekas berbekam itu kan apa? Setelah berbekam itu kan ada bekasnya biasanya. Ulun itu kadang seminggu kadang hilang itu warna ininya, warna coklatnya itu, bekasnya itu. Ujar tukang bekamnya, ini karena pian masuk angin berat Pak Ejar itu. Ya, biasanya orang kaya ini biasanya gurinnya itu parak lawan kipas angin. Nah, jadi angin numpuk itu. Biasanya di bahu sini sama sini. Keduanya sama. Ya. Nah, itu kalau dibekam aja diambil darahnya aja, ya kita itu masih terasa kada nyaman awak, apalagi kada dibekam. Nah, walhasil hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita simpulkan dari pembahasan kita pada malam hari ini, bahwasanya berbekam itu dibolehkan, ya, karena Rasulullah SAW mencontohkan bahwa beliau itu berbekam, bahkan beliau sunnahkan, ya, karena beliau katakan bahwa afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Ya, sebaik-baik berobat di antara kalian itu adalah dengan cara berbekam. Ya. Nah, kemudian bahkan ditentukan waktunya tadi. Ditentukan waktunya, ya kalau bisa tanggal 17, 19, tanggal 21. Ini kalau dari sisi penanggalan ini bukan ini ya. Bukan Masehi, tapi penanggalan bulan atau penanggalan Hijriyah, yaitu pada tanggal itu, pada tanggal-tanggal ganjil itu. Hanya saja hadirin sekalian, untuk mengambil upahnya itu jatuhnya itu pada kemakruhan, gitu loh. Ya, kecuali hal itu dilakukan oleh orang yang berstatus budak. Gitu. Sedangkan kalau sekarang ya budaknya nggak ada. Kalau sekarang ini yang namanya bekam itu sudah jadi profesi, gitu. Nah, karena mengambil upah bekam bagi orang merdeka, ya itu hukumnya jatuhnya itu makruh. Maka sebaiknya kalau misalnya berprofesi sebagai itu, ya dikembangkanlah, ditambahi dengan yang lain supaya tadi hartanya itu tidak murni dari yang makruh saja. Insya Allah itu bisa. Ya, ulun dulu pernah juga belajar bekam itu, ya pernah dapat pelatihan itu selama berapa hari itu ya. Cuma karena kawan ulun yang profesinya sebagai dokter ini kayaknya banyak yang penyinggungan itu. Masa ada orang praktek belajar 3 hari langsung praktek itu, hebat benar itu. Cari profesi yang aman aja lah daripada dibully kawan gitu. Ya. Ya, tapi ini bukan soal kita takut dibully atau tidak ya. Ini soal bagaimana memastikan ya harta atau kekayaan yang kita makan kita pastikan itu adalah berasal dari sesuatu yang halal. Ya, karena harta yang kita makan ini kalau tidak halal ya, maka akan menjadi masalah. Maka akan menjadi masalah. Entah masalah itu ada di dunia, ya lebih-lebih masalah itu pasti di akhirat. Ya, masalah ada di dunia mungkin itu berkaitan dengan kesehatan, ya berkaitan dengan permasalahan hidup, mungkin kelihatannya masalah kita itu ruwet terus gitu. Jangan-jangan itu kalau kita telusuri, jangan-jangan bersumber dari makanan yang haram tadi yang kita makan, termasuk memberikan makan kepada anak kita. Gitu. Bagaimana kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh kalau kita kasih makan yang haram gitu, yang makruh aja kalau bisa kada gitu. Ya, nah kalau yang di akhirat itu berat gitu. Jadi bagi para koruptor itu berat itu nanti. Ya, jelas-jelas itu haram itu, jangan enak-enakan di dunia, mereka enak-enakan itu. Ya, asetnya kadang-kala disita karena kada mau. Ya. Itu tapi nanti itu pertanggungjawaban di akhirat itu berat. Termasuk kita itu nggak mungkin ridho di sana itu. Bagaimana kita bisa ridho? Harta kita dimakan, ya kan? Nggak mungkin ridho di sana, tidak ada ridho-ridhoan, nggak kayak di dunia.
Kalau permasalahan hakul adami di dunia itu tidak selesai, kita selesaikan di sana. Makanya ulun kebetulan profesinya sebagai pengusaha, Pak, itu sering lah itulah ulun merasakan ditipu orang itu. Orang pesan kadang bayar, ya kan? Akhirnya ulun pesani, sudahlah kalau sudah ditagih 1-2 kali sudah kadang usah ditagih lagi. Capek kita itu. Ya, di dunia itu bisa aja mereka itu merasa selesai, tapi di akhirat nggak selesai. Dan saya tidak meridhokan itu. Ya, di akhirat nanti semua kita akan menagih. Mungkin saat ini kita tidak merasakan duit kita itu dimakan orang gitu kan, gitu. Tapi di akhirat nanti kita pasti akan protes. Makanya ada orang di akhirat nanti itu seolah-olah datang kepada Allah, hartanya itu segunung Uhud. Amalnya itu segunung Uhud. Ya, ada di situ itu amalan dari sisi ibadah mahdoh, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, habis. Orang seperti itu kemudian diberikan julukan namanya orang muflis, orang bangkrut. Ya. Karena apa? Karena dosa-dosa yang ditimbulkan dari muamalah dia. Makanya ketika Rasulullah mengatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu tidak mutlak semua dosa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ya maka diampuni dosa-dosa di masa lalu. Diampuni di sini bukan kaitannya dengan urusan muamalah. Kalau urusan muamalah gara kawa. Pian pernah nipu orang di sana, diminta pernah nampar orang, seharusnya di dunia diselesaikan, minimal minta maaf. Kalau kada di akhirat, nggak bisa, saya nggak terima. Gitu. Seikhlas-ikhlasnya orang di dunia tidak ikhlas di akhirat, pasti itu. Karena apa? Pertanggungjawaban. Dan itu menjadi mestinya itu menjadi renungan bagi orang yang berani bermaksiat, berani mengambil harta orang. Itu karena di sana pertanggungjawabannya itu berat. Akan menjadi orang yang muflis. Ya kalau yang misalnya yang dizolimi itu hartanya satu orang yang tidak ridho, menuntut. Kalau yang dizalimi itu satu kampung, hartanya orang satu kampung dikorupsi, satu kampung dia akan protes. Kalau satu kampung mungkin kada terlalu banyak ya. Kalau satu kabupaten, satu provinsi, satu negara yang jumlah penduduknya 280 juta. Wah, betapa mengerikannya itu. Ya kan? Jadi jangan kegampangan 300 triliun nggak bisa dikembalikan. Korupsi apa, Pak? Timah 900 sekian triliun, ya kan? Pertamina nggak dikembalikan gitu kan, gitu. Oh itu masalah itu, ya. Sekalipun aset-aset bagi koruptor itu nggak bisa dikembalikan ini, gitu. Ya karena memang sudah dibagi-bagi. Nah itu nanti akan tetap jadi masalah. Seluruh rakyat ini nggak akan ridho dengan hal itu, makanya nggak gampang. Di masa Nabi, di masa sahabat itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang sebenarnya layak memimpin, ketika ditawari memimpin aja, beliau itu lari. Jangan, kalau bisa jangan ulun. Yang minta malah ditolak. Ya, contohnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan Nabi. Nabi langsung komentari, kamu nggak mampu, kamu itu orang lemah. Orang lemah di sini bukan berarti Abu Dzar Al-Ghifari itu beliau tidak mampu secara ilmu, tapi beliau itu kalau ujar kita itu kada tegaan, ya orangnya itu kada tegaan gitu. Jadi misalnya ada orang ya kebanjiran, ya di daerahnya itu misalnya kebanjiran, padahal dia tidak terdampak banjir, tiba-tiba ngaku, ulun kebanjiran Pak, minta bantuan, dibantu. Kada diklarifikasi gitu, bujur kada rumahmu di mana, kada gitu. Nah ini yang contoh yang seperti ini. Nah seorang pemimpin tidak seperti itu, ya tegas tapi ketegasannya itu terukur, ya artinya apa? Terverifikasi. Kalau misalnya ada orang mengeluh, ya apa yang dikeluhkan itu sesuai dan memang kemudian memberikan bantuan yang sesuai sehingga
riayah yang dilakukan oleh penguasa itu memang betul-betul terjadi. Nah, pemimpin yang seperti itu saja, Abu Dzar Al-Ghifari saja yang punya sifat lemah, kata Rasul, tidak dikasih. Yang punya kemampuan ketika ditawari, kalau bisa nolak gitu, kalau bisa yang lain aja. Kenapa? Karena beratnya menjadi pemimpin itu adalah nanti pertanggungjawaban di akhirat. Kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bagi yang dipimpin. Kalau bagi kita pribadi, yang kita pimpin apa? Tubuh kita ringan masih. Ya, pamitnya kepada bini, "Anda kemana?" gitu. "Anda ke pengajian." "Di mana?" "Di Ketapang." "Sekalinya ke warung." Nah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Katanya tadi itu tubuhnya mau dipakai ke pengajian, nyatanya ke warung gitu. Ya, termasuk yang punya istri, yang punya anak, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sebagai laki-laki, sebagai qawwamah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan kita, istri atau anak kita. Ya, termasuk kepala desa, termasuk mungkin ya bupati, gubernur dan seterusnya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu ya mudah-mudahan kita dalam semua posisi pemimpin yang dibebankan kepada kita, kita mampu untuk mengembannya. Kita mampu berbuat adil dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk melakukan hal itu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari ulun salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.